Dua teknologi laser cutting ini, fiber laser dan Co2 laser, sama-sama populer di workshop logam Indonesia. Tapi keduanya punya karakteristik yang sangat berbeda, dan salah pilih teknologi bisa bikin hasil potongan Anda boros biaya, lambat, atau bahkan gagal total. Di video ini saya akan jelaskan perbedaan mendasar keduanya, plus contoh kasus nyata dari workshop kami di Jogja supaya Anda bisa pilih yang paling tepat untuk proyek Anda. Mari kita mulai dari fiber laser. Fiber laser menggunakan sinar laser padat yang dihasilkan dari diode pump dan ditransmisikan lewat serat optik khusus. Panjang gelombangnya sekitar 1,06 mikron, sangat efisien di logam reflektif seperti stainless steel dan aluminium. Mesin fiber modern sudah bisa memotong plat stainless 10 mm dengan kecepatan production grade. Di workshop kami, fiber adalah workhorse untuk semua order stainless karena konsistensi potongannya sangat baik. Di sisi lain, Co2 laser adalah jenis laser gas dengan panjang gelombang 10,6 mikron. Panjang gelombang yang lebih panjang ini membuat Co2 laser sangat cocok untuk material non-logam seperti kayu, akrilik, dan kulit. Untuk logam sendiri, Co2 terbatas pada aplikasi tertentu, terutama plat tipis dan pekerjaan yang membutuhkan finishing halus pada mild steel. Banyak workshop kecil di Indonesia masih pakai Co2 karena investasi awalnya lebih rendah dibanding fiber. Sekarang mari kita lihat 5 perbandingan utama yang paling sering jadi pertimbangan klien kami. Pertama, efisiensi listrik. Fiber punya efisiensi 30-40%, sedangkan Co2 hanya 10-15%. Artinya biaya listrik operasional fiber jauh lebih hemat. Kedua, untuk stainless steel, fiber adalah juara mutlak, sedangkan Co2 sering gagal potongan di atas 3 mm karena masalah refleksi. Ketiga, investasi awal mesin fiber 3-5 kali lebih mahal, tapi biaya per potong jangka panjang lebih rendah. Keempat, maintenance fiber jauh lebih minim dibanding Co2 yang butuh kalibrasi rutin karena resonator gasnya. Kelima, dari sisi presisi, fiber bisa capai toleransi plus-minus 0,05 mm, sedangkan Co2 biasanya plus-minus 0,1-0,2 mm pada plat tipis. Berikutnya, mari kita lihat material apa yang paling tepat untuk masing-masing mesin. Untuk stainless steel, fiber tidak punya lawan, hasil konsisten sampai ketebalan 25 mm. Untuk aluminium, fiber bekerja cepat dan bersih, sedangkan Co2 butuh tambahan coating anti-reflektif di permukaan material. Untuk mild steel atau plat besi, Co2 masih relevan untuk ketebalan di bawah 6 mm, tapi fiber bekerja konsisten di semua ketebalan. Untuk galvanis, fiber bagus dan Co2 perlu nitrogen sebagai assist gas untuk hasil yang lebih bersih. Sekarang soal kecepatan produksi di dunia nyata. Fiber laser 6 kW bisa memotong stainless 3 mm di kecepatan 12-15 meter per menit, 2-3 kali lebih cepat dari Co2 200 watt di material yang sama. Untuk produksi volume tinggi, selisih waktu ini sangat menentukan margin dan kemampuan memenuhi deadline klien. Klien kami yang order 500 lembar plat stainless biasanya memilih fiber, karena selisih waktu bisa sampai 8 jam per batch dibanding Co2. Soal biaya, fiber lebih hemat listrik 50-70% dibanding Co2 untuk output produksi yang setara. Assist gas nitrogen juga lebih sedikit karena fiber tidak butuh tekanan setinggi Co2. Untuk workshop yang beroperasi 8-12 jam per hari, penghematan operasional ini bisa sampai puluhan juta rupiah per bulan. Hemat daya ini sering jadi alasan utama workshop lokal untuk upgrade mesin, apalagi yang tagihan listriknya sudah tembus 15 juta per bulan. Sekarang, bagaimana cara pilih untuk proyek Anda sendiri? Kalau order Anda dominan stainless steel, aluminium, atau plat tipis di bawah 6 mm dengan volume tinggi, fiber adalah pilihan paling tepat. Tapi kalau Anda sering mengerjakan plat besi tebal, material non-logam seperti kayu dan akrilik, atau butuh mesin kedua sebagai backup, Co2 masih sangat relevan, terutama untuk workshop kecil dengan budget terbatas. Prinsip kami di workshop adalah, pilih berdasarkan material dominan pesanan Anda, bukan sekadar harga mesin di brosur. Sekilas soal tren industri Indonesia di 2026. 70% workshop laser cutting baru sekarang investasi langsung ke fiber, turun drastis dari 5 tahun lalu yang masih didominasi Co2. Pasar stainless steel yang terus tumbuh, plus ketersediaan mesin fiber secon dari Taiwan dan Cina, jadi pendorong utama pergeseran ini. Co2 masih eksis tapi menjadi teknologi sekunder, bukan primary workhorse lagi. Pasar sudah bergerak, dan klien premium sekarang cenderung menanyakan apakah workshop Anda pakai fiber, bukan Co2. Kalau Anda punya proyek laser cutting yang butuh diskusi detail soal material atau pilihan mesin, jangan ragu hubungi kami. Workshop kami di Jogja menerima konsultasi gratis via WhatsApp di 081997832626
Atau cek portofolio lengkap di nugrahapotongtekakal.com. Subscribe channel ini untuk update teknologi laser cutting setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.